Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online ini, dan saat ini kita naikkan pujian ini, yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk selidiki setiap dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku angkat syukur di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku naikkan syukur di hadapan
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku naikkan syukur di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku naikkan syukur di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sekali lagi kita bersyukur karena kita dapat berkumpul sekali lagi dimanapun Anda berada, di rumah ataupun berada di tempat bekerja ataupun di mana-mana saja. Kita bersyukur karena berkat Tuhan yang senantiasa memimpin kita sehingga kan kita dapat jalani setiap kehidupan kita itu dengan sebaik mungkin. Mari saya pimpin kita di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat pimpinan-Mu yang begitu baik. Engkau senantiasa memimpin kami, Engkau senantiasa menguasai kami Tuhan, bahkan juga Engkau senantiasa melihat kami, Engkau senantiasa memimpin kami Tuhan Yesus Kristus lewat dari apa sekalipun ya Bapa. Saat ini Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar akan ibadah ini ataupun ibadah online ini Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, agar apapun yang akan disampaikan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kami semangat yang baru, hal-hal yang baru untuk kami jalani, untuk kami lalui. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Saat ini kita akan buka di dalam Mazmur 119 ayat 105 hingga 109. Sekali lagi di dalam Mazmur 119 ayat 105 hingga 109, di mana dia menyatakan sedemikian: Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak ku lupakan. Nah, hal utama apa yang diperlukan semua orang ketika ini yaitu berjalan
di kegelapan bukannya uang, kereta, dan bukan apapun yang kita perlukan. Nah, tetapi hanya pelita dan terang di mana ia membantu kita melihat atau memandang sekitar dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar, sehingga langkah kita diterangi, bahkan kemungkinan besar kita pun tidak akan tersesat. Nah, saya percaya bahwa kita memahami poin yang saya berikan kepada kita saat ini, di mana orang-orang saat ini adalah orang-orang Kristen saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan. Bukan maksud saya bahwa kita itu pergi ke kehidupan yang lampau, tetapi apa yang yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah kehidupan kegelapan itu di mana coba untuk menutupi kita, coba untuk menutupkan kita daripada jalan yang terang untuk bersama dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita sendiri mendengar ataupun melihat apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, apa sebenarnya dunia ini yang mau agar kita ini menjadi siapa ataupun apa. Karena itu kenapa saya katakan saudara dan saudari sekalian, maksudnya begini saudara, kegelapan yang datang kepada kita itu adalah bukannya merupai seperti hal-hal yang begitu besar, tetapi melalui hal-hal yang kecil itu akan menjadi besar. Kenapa saudara? Karena kegelapan itu, apa yang mempengaruhi kita itu senantiasa ada saudara. Kita tidak tahu ia berada di mana, seperti mana Tuhan menyertai kita, seperti mana Tuhan memimpin kita. Begitu juga dengan kuasa kegelapan, dia tidak akan pernah berhentinya untuk berada di dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang kita ingin fokuskan di sini adalah senantiasa terang di dalam Tuhan, senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya sediakan di sini untuk kita. 3 hal penting agar kita tidak jauh daripada terang Tuhan. Hal yang pertama itu adalah jadikan diri berkomitmen untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kenapa itu harus terjadi saudara? Karena membaca, kita melihat dan mempelajari bahwa firman Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Kita tahu bahwa firman itu adalah manusia yang hidup di dalam kita, yang senantiasa memimpin kita. Kita ditutupi oleh masalah-masalah yang ada. Namun apa yang kita lihat saudara, membaca firman Tuhan, fokuskan firman Tuhan di dalam diri kita itu akan membuatkan diri kita senantiasa ditutupi, dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua mengetahui itu saudara. Saya tidak akan perjelaskan itu satu persatu. Namun apa yang saya lihat di sini adalah bahwa kita harusnya membaca. Bukan hanya membaca, kita hanya membaca seperti itu, kita hanya menulis seperti itu. Tetapi apa yang difokuskan di sini adalah membaca sambil kita memperingati dan mempelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ingat saudara, firman itu hidup. Firman itu senantiasa ada bersama dengan kita. Hanya kita yang perlu melihat dan meresponinya. Nah, seperti yang kita mendengar sebentar tadi, selain daripada membaca, kita juga mendengar. Kenapa saudara? Selain daripada kita membaca, namun kita mendengar bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan memfokuskan dirinya mati di kayu salib untuk kita. Dan kita mendengar itu melalui siapa? Yaitu Roh Kudus. Karena itu saudara-saudari sekalian, apa yang perlu kita lakukan, komitmen kita di dalam poin yang pertama ini adalah fokus kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Jangan hanya membaca, mendengar namun tidak dilakukan saudara. Apa yang Tuhan ingin nyatakan di sini, apa yang Tuhan ingin coba memberikan kepada kita itu adalah membaca dan fahami, mendengar dan melakukan saudara. Karena itu apa yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saya percaya Anda sedang melakukan, Anda sedang membaca apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda. Karena itu saudara, saya percaya kita juga, saya dan Anda, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Namun apa yang Tuhan inginkan daripada kita adalah kita membaca dan fokus, mendengar
dan melakukan, saudara. Hal yang ketiga itu, hal yang penting itu adalah fokus pada matlamat hidup kita, yaitu mengenai yaitu mengenali firman Tuhan. Selain daripada kita membaca dan mendengar, kita juga mengenali isi firman Tuhan, saudara. Saudara, saat ini tidak ramai yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Maksudnya begini, saudara. Ada orang, sesetengah orang menyatakan, namun tidak ada isi di dalam. Kenapa? Dia tidak mengenali firman Tuhan. Karena itu, saudara dan saudari sekalian, apa yang saya ingin kita fokuskan, apa yang saya ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah senantiasa mengenali firman Tuhan. Bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi kita mengenali isi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Tuhan, Dia mengasihi orang lain dan menyelamatkan orang lain. Sedemikian juga dengan kita, saudara. Apa yang ingin kita fokuskan di sini adalah senantiasa mengenali Dia dan senantiasa melihat Dia, saudara. Kita lihat ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, dan kalau kita masih mengingati perjalanan Tuhan ketika Dia dibawa ke tempat untuk disalibkan. Saya percaya bahwa Anda semua melihat bagaimana mata Tuhan melihat orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya itu, saudara. Mereka membuat apa? Tidak ada yang menyatakan bahwa diberhentikan perhukuman itu. Namun apa yang terjadi, saudara? Dia tetap berjalan, dia tetap mengasihi orang-orang sekeliling dia, saudara. Kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan. Kita lihat bagaimana Dia mengenali isi hati kita. Nah, begitu juga dengan kita mengenali isi hati Tuhan. Bagaimana Dia memerlukan kita saat ini. Kenapa Dia memerlukan, saudara? Dia menyelamatkan setiap jiwa-jiwa dengan adanya setiap pribadi kita. Karena pribadi kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu, saudara, kenapa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Hal yang terakhir, yang penting agar kita tidak jauh daripada terang Tuhan itu adalah lakukan segala pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap ketiga-tiga ini sudah kita lakukan semuanya, saudara. Sudah kita fokuskan dalam diri kita bahwa kita akan tetap melakukan perintah Tuhan di dalam diri kita. Meskipun itu sangat sukar bagi kita, saudara. Seperti saat ini pandemik COVID-19 ini tidak akan pernah berakhir, saudara-saudari sekalian. Kenapa? Karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa kita akan mengalami semua hal-hal yang sukar, saudara. Namun apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, Dia akan tetap bersama dengan kita. Dia akan tetap melindungi kita dari segala hal, dari segala apa sekalipun. Hanya kita yang perlu melaksanakan. Kenapa saya katakan melaksanakan, saudara? Iya, Tuhan melindungi kita. Namun bagaimana kita meresponi setiap kerjaan Tuhan, setiap apa yang Dia lakukan kepada kita? Karena saya percaya bahwa kita semua juga ingin fokuskan diri kita itu agar kita tetap dipenuhi, agar kita tetap dibangunkan. Karena itu, saudara, apa yang perlu kita fokuskan di sini adalah firman Tuhan hidup, firman Tuhan terang di dalam setiap perjalanan kita. Kesimpulannya di sini adalah bagi setiap orang senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan, apa yang dikerjakan dan dilakukan akan terlihat terang. Sebab bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Nah, karena bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan selalu diperbaharui dari hari ke hari, sehingga semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang senantiasa kuat di dalam Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita laksanakan di dalam dunia ini adalah terus-menerus percaya kepada Dia, senantiasa memberikan hal yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Tuhan membuat hal yang begitu sukar bagi setiap manusia. Namun
apa yang kita ingin berikan kepada Dia adalah melakukan perintahnya, adalah melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu sebarkan setiap firman Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang memerlukan. Itu daripada Anda ataupun saya, bagaimana sekalipun cara kita untuk melaksanakan perintah Tuhan itu, Tuhan akan senantiasa menolong kita, karena Dia memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dia terangkan setiap perjalanan hidup kita itu di dalam setiap dunia ini, agar kita senantiasa mengharungi hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terindah. Namun apa yang perlu saya katakan di sini adalah jangan pernah kita bersungut untuk hal-hal yang sangat senang, ataupun untuk hal-hal yang begitu yang boleh kita lalui, saudara. Karena ketika kita bersungut itu bermakna kita marah kepada Tuhan, kita letih dalam setiap pekerjaan. Saudara, Tuhan tidak pernah katakan penat. Dia tidak pernah menyatakan bahwa aku penat untuk melihat manusia, untuk mengasihi manusia. Namun apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah buah kasih, adalah kasih yang begitu indah bagi kita. Dan saya percaya bahwa kita semua senantiasa memperbaharui itu dengan setiap hal-hal yang indah, dan senantiasa memberikan hal yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan kami hal-hal yang terbaik, hal-hal yang perlu kami ikuti dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, apa yang kami ingin fokuskan dalam kehidupan kami adalah kami mohon, biarlah Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami ini ya Bapa. Sangat sukar bagi kami saat ini bagaimana kami ingin melakukan setiap perintah-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Namun Engkau senantiasa menolong kami agar apapun yang akan kami lakukan itu semua dalam pimpinan-Mu, karena Engkau yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar, bahkan sedang mendengar Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, agar setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengar ini akan senantiasa diberkati, akan senantiasa diberikan kekuatan melalui jasmani ataupun melalui setiap pribadi mereka. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Engkau senantiasa memimpin setiap anak-anak-Mu, memimpin setiap mereka-mereka yang memerlukan pekerjaan, bagi setiap mereka yang sedang sakit ataupun bekerja. Kami percaya kuasa-Mu, apapun yang Engkau lakukan, kami tahu itu semua terjadi melalui kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau senantiasa membantu kami untuk serahkan untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap mereka yang mendengar, bahkan juga terima kasih untuk firman-Mu yang begitu baik, yang begitu indah bagi kami untuk mendengar Tuhan. Mungkin sepanjang poin ini ataupun sepanjang apa yang kami serahkan ya Bapa, banyak hal yang kami tidak pahami, namun firman-Mu lah yang senantiasa memberikan kami kefahaman yang begitu baik agar kami dapat mengerti akan isi firman-Mu Tuhan bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar untuk melawan setiap isi dunia ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau melawan itu dengan kasih-Mu Tuhan ya Bapa. Karena kami menang oleh karena kasih-Mu yang senantiasa bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk kita. Sekian, shalom dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.
your